Selamat datang di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari sinilah kami mahasiswa jurnalistik mengawali perjalanan kami menuju Desa Rindu Hati yang ada di Kecamatan Taba Penanjung, yang mana merupakan desa yang kami pilih sebagai lokasi penggalian informasi seputar seni pencaksilat tradisional Bengkulu. Kediaman Pak Muklis menjadi lokasi pertama yang kami kunjungi setelah menginjakan kaki di Desa Rindu Hati. Dari Kepala Desa Rindu Hati inilah informasi pertama kami dapatkan. Jadi kalau masalah dari sejak kapan, saya pikir ini sudah lama. Mungkin mulai dari tahun 2000-an. Nah, mungkin di bawah itu sudah ada posisi itu. Jadi kadang-kadang ini buka 1 tahun, kita tutup lagi. Tutup dulu, nunggu ada perintah lanjutan. Jadi nggak sifatnya permanen. Kita tergantung, kalau istilah orang Jawa itu dulu wangsitnya, istilahnya kan perintah guru halusnya. Kalau kata guru halus, ini harus dihentikan dulu, ya dihentikan. Nggak bisa kita harus paksakan harus buka, nggak bisa. Nah, itu. Yang menjadi bahan pertimbangan kita, yang namanya pencak silat itu kan bela diri. Bela diri itu kan, kalau pengertian bela diri itu kan, kalau orang mengganggu kita. Nah, salah satu persyaratan untuk menjadi bela diri murni itu kan, nah, kalau yang di dalam Sinar Putih ini kan ada beberapa pantangan yang harus dihindari oleh para murid. Pertama kan mencuri, berzina, mabuk-mabukan. Nah, intinya larangan-larangan agama itu kan juga dilarang. Nah, kalau semuanya itu bisa dipertahankan, tentunya orang kan nggak akan ganggu kita. Nah, kalau orang masih ganggu, itu fungsi bela diri. Jadi fungsi bela diri yang sebenarnya itu yang perlu kita terapkan, itu pertimbangan itu. Jadi pertimbangan itu kalau orang nggak mencuri lagi, nggak berzina, nggak mabuk-mabukan, nggak berjudi, jadi dasar syarat itulah yang menjadi faktor kita sangat menyetujui itu. Karena di situ fungsi tradisionalnya itu menerapkan ajaran bela diri yang sesungguhnya. Karena pantangan-pantangannya itu, kalau pantangannya itu dilanggar, secara otomatis sanksi halus pun akan muncul kepada muridnya itu. Kalau memangnya ada semacam pakaian atau ibaratnya bela dirinya sudah sifatnya pengisian, itu secara otomatis akan hilang. Nah, itu. Lantas sudah jelas kalau memang itu posisi dampak, karena ajarannya tadi yang sudah jelas. Biasanya anak muda misalnya dia ngikut, mencuri enggak lagi, mau membuka enggak lagi, itu sudah ada dampaknya. Paling enggak aktivitas positifnya itu kan ada. Nah, berjudi ya enggak lagi. Nah, itu dampak. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya Pak, Kalau sebelumnya memang dusun kita ini termasuk dusun yang enggak begitu bermasalah, masalah berjudi, masalah itu memang merasa aman. Nah, tambah lagi dengan posisi ini, tambah perkuat lagi posisinya. Perguruan Sinar Putih bermula sejak tahun 1990 di daerah Pagaryati. Baru setelah itu mendapatkan arahan dari guru halus untuk membuka perguruan silat di Desa Rindu Hati pada tahun 1993. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, perguruan ini pindah ke Taba Tekeluk pada tahun 1994. Namun sayangnya harus bubar hingga akhirnya dibuka kembali pada bulan Januari 2012. Jadi masuk juga di situ, di dalam perguruan Sinar Putih itu kita ada cara baik kita istilahnya murid yang masuk itu pakai syarat kata kita nih. Kalau dia silat itu dia harus menyiapkan seekor ayam piring kan. Ayam piring itu ininya kuning, contohnya kuning, kakinya kuning, badan kuning. Nah, itu juga dibikin apa kalau kunjung ya, kunjung. Nah, bikin
kunjung dengan ketentuan orang yang masuk itu bersih dalam arti memang dia hasil keringat dirinya, bukan istilahnya minta-minta kira-kiranya. Misalnya kunjung dia beli dengan uang cewek, di situ bahan kunjung itu tidak bisa dibantu siapapun. Kalaupun itu bantu silakan bayar. Nah, jadi ikhlas dia dewe. Bikin kunjung, sudah itu siapkan benang 3 ragi, merah, putih, hitam. Sudah itu kain sekujur badan, kain putih itu sekujur badan. Itulah persyaratan masuk ke wacana putih dengan ketentuan dia tuh istilahnya ada mas kawin. Mas kawin itu kita tidak ada istilahnya memberatkan sebenarnya, cuma ketentuan itu kemarin itu 24 yard. Jadi kita ini 24 yard kita ambil baik kesimpulan, kita tidak tahu 1 yard itu berapa, kita tidak ngerti kan. Namun 24 yard itu kami jadikan 24.000. Nah itu yang orang tidak masuk dia harus melalui kami pengurus dulu, mengaduk kami pengurus dulu. Sudah itu masuklah gurunya, guru kasarnya Iskandar ini tadi. Itu sudah kita masukkan di dalam gambar itu tadi. Terima atau tidak terima itu tergantung dengan guru halus. Yang penting ada niatnya, insya Allah dia tetap diterima lah di situ. Pelabar